wargaku, pantas aja so cantik lah, emang cantik. Tapi ini kan berbanding terbalik gitu maksudku. Apa dia tuh nggak belajar ya dari pengusiran mahasiswi yang akan dibungkus pada kemarin itu? Nggak semua kalau kesah bisa di-share di sosial media. Mahasiswa KKN dari Universitas Mataram diusir warga karena membuat sakit hati. Warga Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara itu tak terima pernyataan salah satu mahasiswi KKN yang menyebut bahwa tak ada gadis cantik di desa tersebut. Mahasiswi itu berinisial AP yang membuat video tersebut lalu diunggah ke Instagram Story. Kita bikin mie, belum ada jadi nih kita telepon sama Pak Mir. Melo. Adik-adik, jam 2 ke rumah saya ya. Padahal acaranya setengah 4. Biar kenapa? Susahnya jadi kembang desa kayak ini, Mak. Anak kayangan ada cantik. Jadi kita berharap jadinya. Akibat video tersebut, posko KKN Universitas Mataram yang tengah menjalankan kuliah kerja nyata di Desa Kayangan digeruduk oleh warga. Mereka mengusir rombongan KKN tersebut. Sebelumnya, warga juga meminta mahasiswa tersebut untuk memohon maaf di depan para warga. AP juga terlihat membuat video klarifikasinya terkait kejadian tersebut. Saya Niwayan Apriliani Putri dari KKN Desa Kayangan 2023. Saya ingin meminta maaf atas kejadian yang tidak seharusnya saya lakukan yang ada di video tersebut. Oleh karena itu, saya pribadi Putri ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang merasa tersinggung, yaitu warga Desa Kayangan. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian yang saya lakukan tersebut. Terima kasih, selamat sore. Setelah meminta maaf, AP beserta rombongan mahasiswa KKN Unram lalu meninggalkan Desa Kayangan menggunakan mobil sembari diteriaki banyak warga. Aduh, sangat disayangkan ya. Lagi-lagi para mahasiswa KKN membuat onar ya. Tapi yang ini sifatnya sudah parah karena sudah termasuk bullying ya. Sayang banget loh kalian. Tinggi-tinggi di sekolahin sama orang tua, notabene kerja keras banting tulang untuk supaya anaknya itu menjadi anak yang mereka banggakan, tetapi miris karena adab yang kurang. Kalian tidak bisa menghargai aturan, tata krama, cara berbicara, berbuat sopan santun yang baik di tempat atau di kota yang lain, dimana yang kalian ajak KKN, yang kalian tempat untuk kalian tinggal sama KKN di suatu tempat itu memiliki norma-norma dan peraturan sendiri-sendiri. Kurangnya adab yang dijaga di zaman saat ini membuat para muda-mudi selalu bersifat arogan, bersifat kurang ajar dan tidak sopan. Inilah kenapa pentingnya bukan hanya mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, namun yang terutama adalah adab yang digunakan. Dengan adab yang baik, maka dimanapun kita berada, dimanapun mereka berada, mereka akan bisa menjaga tingkah laku, tata krama, dan sopan santun. Akhirnya, seperti yang kalian lihat ini, mulutmu harimaumu. Kalian menghina, kalian bersifat bullying terhadap tempat di mana kalian melakukan KKN untuk tugas kalian. Dan akhirnya kalian harus diusir. Jadi, kalau saya sih ngomongnya jangan terlalu kepedean jadi orang ya. Jadikan ini pelajaran supaya nanti di kemudian hari, di saat sifat-sifat tidak sopan kalian itu muncul, ini ingatan keras, tamparan keras ini menjadi memori yang bisa kalian ambil hikmahnya, kalian ambil pelajarannya. Jadi saya kemarin bilang, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Artinya jaga adab. Adabmu baik, dimanapun kamu berada, kamu akan mudah mencari rezeki dan akan disenangi orang. Begitu juga sebaliknya. Gara-gara ulah 2 orang ini yang KKN kan 2 kali kan ada berita yang diusir sama warga tuh gara-gara ulahnya gitu, bikin video-video viral gitu kan. Gua takutnya next kalau mau ada yang KKN lagi warga nolak gara-gara ya ulah-ulah kayak begini nih. Apa handphonenya aja kali disita ya. Gue heran banget deh,
orang mau KKN serasa mau liburan, nyari-nyari cewek cantik lah, nggak ada tempat yang kayak gini lah, kayak gitulah. Lu tuh lagi belajar bukan lagi liburan, bedain. Ini orang-orang zaman sekarang heran deh gua. Waduh, dan terjadi lagi, kita kembali dihebohkan oleh salah satu oknum mahasiswa yang diusir setelah sebelumnya kasus serupa terjadi. Ada apa dengan moral mahasiswa hari ini? Emang mahasiswa yang dulu kayak gimana sih? Sama-sama aja sebetulnya, cuman dulu itu memang kurang ramai aja di media. Saya teringat pepatahnya dari Tan Malaka bahwa apabila anak muda yang belajar di sekolah dan kemudian merasa tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu ditiadakan saja. Bahwa mahasiswa yang datang KKN itu yaitu untuk melebur dengan masyarakat dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di sana, bukan menjadi sampah masyarakat. Ini saya berpesan untuk adik-adik yang hari ini sedang KKN, yang awalnya niat awalnya itu hanya untuk healing, mencari jodoh, dan beberapa motif yang tidak berguna lainnya. Lebih baik ikuti aja program-program kerja yang dilakukan oleh senior-senior kalian, yang simpel-simpel aja, bikin pelang jalan, menghadiri posyandu, ikut nebeng 17-an Agustus di masyarakat, ataupun ikut pengajian-pengajian. Gak usah neko-neko kalau kalian itu merasa tidak mampu gitu loh, ataupun niatnya aneh-aneh. Lebih baik itu aja. Ini pesan untuk adik-adik yang KKN, jangan aneh-aneh. Wah bang, video itu kan bukan salah mahasiswa tapi salah masyarakat. Masyarakat itu tidak bersalah, meskipun secara literasi digitalnya kurang dan lain sebagainya. Akan tetapi kan Kominfo itu sudah menganggarkan anggaran yang begitu besar untuk adanya seminar literasi digital. Udah ada ribuan jutaan mungkin seminar-seminar literasi digital. Itu untuk apa? Menghamburkan anggaran. Thank you. Aja tahu ya, kalau kamu mau menghina fisik seseorang dan parahnya kamu udah menghina fisik satu desa, seenggaknya minimal kamu punya spek pageant mbak, atau enggak nih ya, bisa dikomparin 11-12 sama selebgram Lombok kayak Mei Agustin, Mas Tirta, Senja Ayunda. Terus nanti kalau udah disorot media, viral, tersebar di mana-mana, kita jadi nggak gumon gitu loh, nggak heran. Oh, pantas aja belagu, pantas aja so cantik, lah emang cantik. Tapi ini kan berbanding terbalik gitu maksudku. Apa dia tuh gak belajar ya dari pengusiran mahasiswa yang akan dibungkus pada kemarin itu? Gak semua kalau kesah bisa di-share di sosial media, apalagi notabene ini adalah tempat orang lain. Percuma ada cantik mbak kalau gak beretika, gak ada sopan santun, gak ada tata keramanya. Yang begini nih, yang kurangnya pelajaran attitude sejak kecil. Woi mbak, situ lagi KKN di desa itu. Kok masih bisa-bisanya ya lu ngejelekin anak-anak desa situ? Lu masih untung mbak, cuman diusir. Coba kalau lu di jalur hukum gimana? Lu bolehlah ngatain anak orang, tapi lihat kondisi fisik lu dulu. Lu udah merasa sempurna belum? Udah numpang di desa itu. Harusnya menghargai orang yang punya desa itu, tapi kok masih bisa-bisanya ya ngehina orang-orang situ. Nih ya, buat orang tua yang di luaran sana, yang diajarin tuh jangan cuma baca tulis, tapi yang nomor satu itu attitude, etika, bukan baca tulis. Setelah etika baru baca tulis. Karena apa? Kalau udah gede tuh susah kita ajarin etika, yang ada ngebangkang. Kalau udah diusir kayak gini, gimana tuh tugas KKN-nya? Bermasalah kan sama kampus? Udah bermasalah, malu lagi. Kalau aku di posisi dia ya pasti malu. Hei, Pao, kasih tahu ya. Kalau kau lagi KKN aja kau bagus-bagus. Ini udah yang kedua kali, bukannya jadi pembelajaran untuk kau. Sekarang tuh kalau mau ngomong-ngomong di sosial media tuh, jangan muncung kau aja yang kau turutkan otak kau juga. Kau bilang nggak ada orang cantik di kampung tuh. Kau paling cantik rupanya. Apa nggak mengamuk satu kampung kau gitu kan? Aku pun kalau jadi warga Sungamu, aku secantik ini aku dibilang nggak ada yang cantik di situ. Makanya ya kan woi, untuk anak KKN sekarang nih, mahasiswa KKN sekarang nih, jangan belajar aja yang kalian pikirkan, attitude juga wah.
Kalau kayak gitu model kau nggak dipakai kau. Kadang entahlah ya kan, heran aku nengoknya. Kalau bahasa Minang tahu kau, mati kerancaan nang. Aja leh tuh, bagus-bagus kau KKN kalau di kampung orang. Kau bawa nama kampus. Kalau kayak gini kan, buruk nama kampus kau. Mau nggak kau? Untung kau dibalikkan. Sempat kau nggak balik dari kampung tuh, cuman ceritanya. Nah sekarang udah kayak gitu, kau nangis-nangis, minta maaf, dibalikkan. Ya adik-adikku, jadi pembelajaran sama kalian-kalian yang mau KKN ya. Muncung kalian tuh dijaga, attitude kalian tuh dijaga. Kalian di kampung orang wak, bukan di kampung kalian. Kadang entahlah ya aku nengok anak KKN sekarang nih ya. Heran, entahlah otaknya kadang-kadang dari mana.